Salam teman kicau. Baik teman kicau, kita kembali lagi pada channel teman kicau. Dan pada video kali ini saya akan tetap memberikan tips-tips bagi para teman kicau tentang cara merawat burung cendet serta trik-trik dalam memaster ataupun membedakan karakter jenis suara burung cendet. Dan pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman kicau yang masih bingung dan mempertanyakan jenis kelamin dari seekor burung cendet. Dan mungkin bagi para teman kicau yang masih belajar mungkin bisa menyimak video saya sebelumnya bahwa untuk kepastian cendet jantan lebih baik teman kicau yang masih pemula memilih cendet yang beralis tebal dan seirama dengan warna kepala yang hitam. Itu dipastikan 99% jantan. Tapi ketika teman kicau yang sudah berpengalaman ingin mengetahui perbedaan jenis kelamin seekor burung cendet yang beralis tipis, mungkin butuh proses dan butuh waktu lama. Dan saat ini kebetulan saya memiliki anakan burung cendet yang beralis tipis, dan ini saya akan berbagi tips bagi para teman kicau untuk membedakan yang mana yang jantan dan mana yang betina. Baik, ini adalah cendet saya. Nah, ini cendet saya teman kicau. Ini 3 bersaudara. Kebetulan 3-tiganya ini beralis tipis. Ya. Ketika teman kicau ingin mengetahui perbedaan jenis kelamin jantan dan betina, nah ini ya, itu bisa diketahui ketika teman kicau mendapatkan satu sarang, dalam arti mendapatkan satu sarang yang berisi beberapa ekor anakan. Ini ya, ini yang jantan yang mana? Nah, ini kebetulan teman kicau ini alisnya tipis ya. Nah, ini alisnya tipis ya, alisnya tipis. Tapi ini jantan teman kicau. Kenapa? Bentuk kepala itu lebih besar dalam arti bukan bukol, ini segitiga. Nah, bentuknya besar segitiga teman kicau. Nah, ini ya, segitiga. Agak lebar segitiganya. Ini rata-rata jantan. Dan kedua, dia pipih. Agak papak kayak tentara tepos teman kicau. Nah, yang kedua, ini anakan yang nomor 3 teman kicau. Nomor 3 pun seperti ini. Nah, ini ya, lihat ya. Ini bentuknya segitiga teman kicau, lebar. Ibaratnya yang dimaksud berkepala besar itu lebar teman kicau. Ini ini ya, lebar ya. Pas bentuknya papak tipis. Ini insya Allah jantan teman kicau. Dan yang betina yang mana? Yang beralis tipis. Ini teman kicau. Ini yang nomor 2. Rata-rata kalau cendet di Madura yang nomor 2 itu yang betina. Yang pertama jantan, yang kedua betina, yang ketiga jantan teman kicau. Ini kan tipis, segitiganya tipis teman kicau. Jadi rata-rata yang dimaksud kepalanya kecil itu seperti ini teman kicau. Jadi dia segitiganya agak lebar, ramping, pipih. Kepala itu pipih. Yang dimaksud kepala betina kecil itu pipih. Yang kedua, ini dia tidak lonjong, tidak nonong. Nah, ini teman kicau ya. Kepalanya tidak lonjong, tidak nonong. Jadi cenderung jelek teman kicau. Ini betina. Ini betina teman. Nah, seperti ini ya. Tidak lonjong nonong gini, dan tidak pipih. Jadi dia mentul teman kicau. Ini rata-rata betina. Yang pasti ini bentuk kepalanya pipih. Nah, beda kan? Lihat ini. Nah, ini teman kicau. Iya. Lihat kepalanya dari atas ya. Nah, dari atas ini segitiganya lebar, Sedangkan ini teman kicau kecil. Nah, kepalanya kecil ya. Yang dimaksud selain kecil itu pipih. Nah, ketika betina itu pipih, itu insya Allah betina. Ketika cendet itu pipih, itu yang betina teman kicau. Yang 2 ini, nomor 1 ini jantan, nomor 3 ini jantan juga. Ini ya, besar. Jadi bentuknya segitiga, melebar teman kicau. Yang dimaksud betina ini pipih. Jadi teman kicau, bagi yang ingin belajar tentang seekor burung cendet, itu bisa melakukan tips-tips seperti ini. Untuk selap putih saya tidak berapa perhatikan karena waktu kecil itu, ini juga banyak juga selapnya, ya, selap putihnya. Yang betina ini banyak juga selapnya, selap putihnya banyak. Yang jantan malah belum keluar, sedikit ini, tapi emang agak bersih. Tapi saya cuannya kepala teman kicau.
Jadi teman kicau yang perlu dibedakan yaitu ketika cendet jantan itu rata-rata lebar segitiganya. Ini lebar ya. Nah ini lebar teman kicau. Sedangkan ini pipi. Nomor 2 ini pipi kan. Gepeng. Nah intinya gepeng. Kalau yang nomor 1 ini lebar segitiganya. Ini gepeng. Ini yang nomor 3 tetap segitiganya lebar teman kicau. Yang beti itu pipi. Jadi ini pipi ya. Pipi teman kicau. Walaupun cendetnya sama-sama beralis tipis, tapi lebih gelap yang itu. Nah, kedua, bentuk nonongnya pun jelek, tidak beraturan kepalanya. Selain gepeng, bentuknya jelek teman kicau. Jadi nonong tidak nonong, gepeng tidak gepeng. Itu betina. Sedangkan yang jantan itu lebih capak. Lebih capak teman kicau ya, ini capak ya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Semoga bisa dipahami teman kicau cara membedakan cendet jenis kelamin cendet pada cendet yang beralis tipis. Ini alisnya tidak seberat tipis, tapi insya Allah berbes ini teman kicau, karena indukan dan kakak-kakaknya berbes. Oke teman kicau. Oke teman kicau, semoga video saya ini dapat dipahami dan bermanfaat. Dan ketika teman kicau bergelut jam terbangnya lama di dalam dunia burung cendet, insya Allah dengan melihat karakter dan bentuk postur tubuh bisa mengetahui apakah cendet itu jantan ataupun betina. Dan ini mungkin teman kicau yang berpengalaman, ini nanti tubuhnya panjang teman kicau, agak ramping ini, body kelihatan. Jadi cara dia berdiri ini lebih panjang bodinya, jadi tidak bulat. Nah ini cendet yang bagus teman kicau. Ini kakak-kakaknya tubuhnya panjang atau istilahnya betang teman kicau. Karena ada cendet yang bulat ya, ini cenderung panjang. Kelihatan teman kicau ya. Ini ya. Ini panjang, tubuhnya panjang, ramping ini teman kicau. Usahakan memilih cendet teman kicau yang first body. Nah, jadi bulu itu tidak tebal. Karena apa? Kalau bulu tebal itu rata-rata volume kurang. Kedua, dia tidak stabil. Tapi ketika cendet itu bulunya ramping teman kicau, ramping seperti ini ya, first body, ibarat memakai kaos itu first body, dia volumenya akan lebih keras dan lebih nembak. Rata-rata ketika cendet itu ramping, kepala capak seperti ini teman kicau, itu cenderung nembak, nyepit. Istilahnya nyepit teman kicau. Ini teman kicau ya. Jadi pilih cendet yang tubuhnya memanjang, botol. Nah ini botol, berarti volumenya bagus teman, botol. Bulat lingkarnya kelihatan teman kicau. Dan terutama first body, ingat ya, first body, kepala capak. Ini insya Allah gayanya naden dan juga nembak. Paruh lurus teman kicau. Ketika paruh lurus ini biasa speednya, cangapnya lebih buka. Nah ini ketika paruh lurus, dia akan mengeluarkan materi tembakan itu lebih speed dia. Nah, lain yang bengkok biasanya speednya lambat. Tapi kalau yang cepat teman kicau. Baik teman kicau, semoga video saya ini bisa dipahami dan bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam teman kicau. Jadi teman kicau yang perlu dibedakan yaitu ketika cendet jantan itu rata-rata lebar segitiganya. Ini lebar ya. Nah ini lebar teman kicau. Sedangkan ini pipi. Nomor 2 ini pipi kan. Gepeng. Nah intinya gepeng. Kalau yang nomor 1 ini lebar segitiganya. Ini gepeng. Ini yang nomor 3 tetap segitiganya lebar teman kicau. Yang beti itu pipi. Jadi ini pipi ya. Pipi teman kicau. Walaupun cendetnya sama-sama beralis tipis, tapi lebih gelap yang itu. Nah, kedua, bentuk nonongnya pun jelek, tidak beraturan kepalanya. Selain gepeng, bentuknya jelek teman kicau. Jadi nonong tidak nonong, gepeng tidak gepeng. Itu betina.
Sedangkan yang jantan itu lebih capak. Lebih capak teman kicau. Ya, ini capak ya. Ya.